Maksudnya biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki ya minawas. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai kok masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku donga itu mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur, ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang. Nah, kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu, Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran ya wis paling wis dikai sithik ngono cukup ngono. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang solawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, solawatan berlebihan ya. Redaksi solawat tentang Nabi itu kecil. Bukan solawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka solawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh. Kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluke mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allah mbak inna nasaluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan, tolak buala. Yo opo wae. Mana jare pangeran, muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya solawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Di akhlak. Makanya saya diantara solawat yang senang itu solawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutur. Itu kalau beliau baca solawat itu solatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca solawat itu, ya Allah berikan solawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan solawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca solawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau solawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu solawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak itu selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana? Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Baru kudungannya apa? Panjang.
Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatinya? Itu belum doanya tuh. Nah, kamu kan enggak Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wes gremeng titik seramu tuh tenan. Jangan gak bakat wali. Nah, cara kula iku sisih dene. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jangan bakat wali, semuanya ikut jadi ini, semuanya ikut. Ya dong ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di solawat itu usahakan jumlah, paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau solawat ping 100 itu gak ada salah. Biar guling-gilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah, paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti yang sampean ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono mereka. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga barokah syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabse ini terus ada an ahli wa ada amman lam yudokhi min mati. Ini alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah.
Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi warid wa nasimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboh ya. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min atharis sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi ojo sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya napa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana
Nurona karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lani hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin, kalau nggak ada nur, ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail gak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepes terus dulat-dulit tok. Oh itu sebenarnya ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewi sakit Nabi, mereka terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip gitu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diubasin neraka. Ya terserah rencanamu piye kok nak kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Waduh semangat kok, waduh. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya.
Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan qawamat al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu kan. Ya Allah, jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon. Kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise ning donya. Nah, mitra bisnise iku mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong soleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi lho ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kowe urip ning Uni Soviet atau urip ning Korea atau bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik. Urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia kowe sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem, terus dijak maling gak gelem, terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kayak ra gelem zina, ra gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir gak tenan ngono iku. Mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mben. Nah, ternyata kalimat sampean karwane sok mben mbek Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kowe takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu ning neraka. Jadi nunjukno wong nak ra kesampean dendame gak lega, iku manusa. Wes manusa wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nak rong kesampean dendam. Akhire ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno ning swarga. Lha wis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikai kursi dilungguhno ndure neraka, tapi sudah diatur mbek pangeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nek aku milih ora usah jajal jah, masih tetep wis milih. Artinya nek kowe dendam ku dituruti mbek pangeran. Misale ana wong sing nyang ning donya kok ngojang ngaji ta, entuk apa? Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu, iku ora lega nek gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kowe. Wah yo. Repot. Akeh-akeh ora insyaallah ora, nek sing nyai insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nek umat Nabi muga-muga di sepuro. Nek dhuwure takoki, lho ketawone aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebutun terus istighfar. Sementara kebar tanya dedam terus, mulane swarga ndek. Lah ngono ya repot to. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyek nak sampean ra ono hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu kancane sing zaman ning do dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak iki disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki
yang zurun hal suwibal kufaru makanu yafal. Cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin enggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Enggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin enggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin enggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan enggak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin. Butuhe Allah itu mau wong muni yo tok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu mara. Kuwi Allah wis seneng, wah nurute cek iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan kok goblok kayak ngono ora takok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nurute ora paham-paham lah melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok. Ya aja ngono lah. Kita ndak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu wain adri. Kita ini tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang orang ngerti. Ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu sesuk isih urip to ora. Iki jawab. Munir roh iku nyatane yo koyo roh. Munir roh yo ora roh nak mati. Mulane sudah. Kadang takoki sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno, Kang. Mulane kula niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama nak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh. Nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya aku ya gumun, wong ora tau mikir ya do urip. Jadi ya sudah. Ya angel panjen urip ya angel. Mane ngaji ben mane ngaji. Ngaji minal fajr. Minal fajr. Itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora sak ayat mau sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh, masalah yamin iki kula terangno. Yamin itu maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nah istilah Al-Qur'an itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ummatan wasatan litakunu syuhada'a napa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Mun kula terusno jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal.
Innakum ikul adzabil alim. Innakum sak temne sira kabeh. Fihi ku tetep ing dalem dawuh innakum. Iltifatun te ono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ikul adzabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedhi. Wa mutzauna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa kecuali wales perkara kuntum ono sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh illa ibadallahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas. Ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temrohake guru cek ora ben sak karep-karepe pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek roh aku ora urusan, pokoknya mulang wis. Boleh ridane Allah, sebenarnya akhirat rakakan hisab ribet mikir manusia ribet. Pemane mikir hak-hakmu ribet. Turuti ora tau warah, serepot kabeh. Ben bonus, dunya ben bonus. Nah dhewe mesti dianggep ae urip sedina-sedina. Sing ngongkon bayangno urip suwi kuwi sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu hodan. Lan kula nak ndek 200.000 tak anggap wage. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cak aki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh, bayangno urip nganti 60 tahun. Sing ngongkon bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amal li akhiratika ka annaka tamutu hodan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sakmen aki, digedingi mok sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya anggap ae cek sesuk. Kan mok sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Aja mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian namanya. Wong ora tau ngaji tauhid to namanya. Pas ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya tapi ini benar kepastian mbahmu manusia sing iso nonton sapa. Pokoknya acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Atus kula ngaji teng mriki pokoke umume iku akhir bulan wis ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya pokoke urip ku anggap ae sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan dari misalnya damuk bojo ya ndang sedina. Sesuk wis mati apa. Boleh sesuk jauh urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis sedina mati, yes. Enggak suwe-suwe ra aman apa? Aman. Aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu warai ngono ora. Ikhlas ki ngoten carane ki salat ben nyaman. Ngendikane Rasulullah, "Sholli ka annaka sholatu muwaddi'in." Kowe nek pengen salat ikhlas, anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Juga salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Seneng dadi salate. Salat kok ora. Sewante engko salat meneh. Sewante akhirnya awur-awuran. Lan kira dadi wali-wali aku. Kroso Kang, nek dadi wali ku ngono ambune. Kita ora ngono ambune semboyo. Maksudnya ku ora usah wali-wali papan atas, sing ringan-ringan ae, sementing ku bener. Jadi syarat wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi ke di masalah berat ya enteng, wong urip mau napa? Sedina. Apa meneh aku luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nanti masalah kan lep sedilu. Cuma masalah kowe permanen bar mati tambahan rokok lha kok aja sampe. Malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning donya tok ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Nah, kowe kan repot ngajajai kowe. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya sementing ikhlas semono. Wa illa ibadallahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti wong ikhlas iku aman. Illa ibadallahil mukhlasin kecuali kawulane Allah sing napa ikhlas. Wa ja'alna minal mukhlisin. Mungkin kula jenengan sedanten termasuk tiyang sing napa ikhlas. Pokoke dilatih. Nara dilatih dipaksa. Pokoke luwatih paksa. Nggih Gus pokoke paksa.
Paksa supaya sampean ikhlas. Ya wau misalnya kowe ngandalo pejabat ya mati. Nak mati ora kuat, sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kayak dhisik misalnya wong duwe wartel iku koyo sugih toko wartel. Bareng ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah itu koyo sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat, ora tetanggenan be dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngono kowe sayang anak, iso wae anakmu sampean gedeng kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale kowe ndonga muga-muga disenengi wong bidukan, jebule kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Semulane illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa taala. Ail mukminina tegese pira-pira mukmin. Uti dawuh iki istisna mungkotion kang terputus. Dzikra jazaohum. Utawa ngene, dzikru jazaihim utawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum. Ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas lahum tetep kedhe ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki maklumun kang wis ditentokno bukrotan ing lembek besok wa asyan waktu sore. Rupane rezeki apa fawakihu iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fakihah utawa utawi arisku merupa fawakih ma perkara. Yuk kalau kang den pangan apa mata lagi dan krono enak-enakan lali hifdzi sihatin. Ora kok krono jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanane mung go enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok kowe mangan beras ning Indonesia kan go ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham, bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kayak butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdzi sihaten, ora perlu gue jaga kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krana sak temene penduduk swarga iku mustaghnuna semugih kabeh an hifdhiya saking jaga sikhah bi khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi krana selawase lawas. Jadi kamane di surga kamu tidak perlu mikir obat, tidak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketahanan. Karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas. Wahum haluti ahlul jannah mukramun den mulya ana kabeh bisabillahi taala kelan ganjarane Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin ing dalem swarga kang penuh nikmat. Ala sururin ing atase pira-pira napa bayang utawa pira-pira napa singgasana mutaqabilin hale adep-adepan kabeh. Layar ora ningali sapa badun sebagian wong akeh kofa badin ing sidoke sebagian sing liya. Jadi gamane ahli swarga iku ora ana wong ngungkur-ungkuran lho. Dadi semua kalau ketemu madhep ora koyo ning Jawa. Nek ora cocok mungkur. Iku ning donya nek ning akhirat wis kabeh ketemu wani madhep. Artinya wani madhep gak ada masalah. Corong Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku, nak ketemu ora madhep. Wong iku tau bodoni aku, nak ketemu ora madhep. Di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu dan iderno atau diidarno alaihi mengatasi ahlul jannah ya ala kul dan saben-saben suci minhum sangi ahlul jannah apa bikasin kelawan gelas. Wa ta'al kasu alina iku ada bisa robi klan ono isine minumane kasu. Min mainin saking arak sing seger. Min khamrin tegese arak ya jadi kang lumaku opo ikhla khomer ala wajil ardi ngatasi bumi jabani bumi kan haril mak kaya dene sungene banyu. Jadi arak diharamno ning donya mergo soben dihalalno ning akhirat. Jadi malah ana ancaman sing ngombe arak ning donya ora bakal ngombe teng napa akhirat ya kecuali kalau mau tobat.
Bedoa terputih, asad tegese banget apane badan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak ladi tegese enak li syaribin kudu sing ngombe. Bi khilam bi khamri dunya kelan beberitani arak dunya fa inna khamrat dunya iku karihatun iku ora nyenengno ing dasurbi nalikane dinombe. La fiha ora ana iku tetep ing dalem khamrah. Khaulun utawi dadekno mabuk ma tegese perkara yahtalu ka iso ngilangno apa mauku lahum ing akale wong akeh. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan. Walahum lan ora ana te ahlul jannah anda sange arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngake fatiza wa kasra minna sabasyarif wa anzafa yaskaruna tegese dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake bi khilafi khamri dunya hal berbedane arak dunya. Jadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi ora selingkuh ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina sampeyan ning akhirat ana widadari akeh. Wayu ora usah mbayarno. Wis ayu ora cerewet ora njaluk blonjo supaya penak lah. Ning donya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti bojomu ora bojoku. Wa indahum qasil. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa sunnatullah napa? Ben seru menapa? Tapi sepi lho. Omah esuk ora ono ngamuk sepi. Tapi tangan-tangan ya bener. Ben napa? Omah iku hidup. Omah iku napa? Wa indahum qasiratut tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahlul jannah qasiratut tarfi utawi bidadari sing pandangane itu terbatas. Manane habisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala azwajina ing atase bojone bidadari. Dadi ning swarga bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain. Gak kepikiran delok wong liya. Ora usah mbok takono. Nek ning donya piye Gus? Takono dhewe kok takono. Wong sing alami kowe kok takok aku. Layang durna ora ningali sapa kok para widadari la ghirihim maring liyane bojone li husnihim krana apike bojone mereka indauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesain mok roh gantenge wong mok bojone tok. Nak ro wong liya mbok ketok opo pokoke roe ku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya piye coba takon. Nak ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibe aku wis nduk bojo ngene wis ngono. Sampai ngandani anak sing perawan ngene, "Nduk, kowe buka-buka aja ngalami koyo aku." Mateno wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone dhewe. Lah nek takok, "Lah kok ngono, Gus? Kowe lau tekem ya ngono." Ndek bojo iku ngeluh. Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Lha kowe dhek lakonane ngono. Wah, tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing. Wis terusno dhewe-dhewe, wae kabeh dihisab dhewe-dhewe. Dadi widadari kelakuane ra ngono piye? Membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Nah nek di bojo ngono berarti min ahlil jannah. Yo mau cuancang ning kamar iku bener wong liya. Ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi dianggap wong stres ya. Kena undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ra gelem kok peksa napa? Niku mesti bojone ayu sing akeh mlebu penjara. Nek bojone elek kan padha ra gelem. Bapak uga ada kiai. Kiai ini lucu, kanca akrabe bapak. Dari cara cara kancane bapak ngono. Ana wong bojone elek, iku sampean hisabe gede. Lah kena apa iki? Lah anak ora tahajud salahno pangeran, wis bojo elek kok ora duha, ora tahajud. Nak bojo maju nu pantes, ora tahajud perkara kelon. Wis elek ora tahajud e opo wae. Dadi kiai iku memperberat hukum. Dadi cara kiai iku wong kok bojone elek, iku sampean disalahno pangeran. Kenapa kok ora tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kowe bojomu elek kok ora tahajud, dane nak bojomu ayo malah ora tau tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah ku wahyu perawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajude. Jajal kowe di bojo wahyu, apa tahajud terus bojomu gelem kira-kira mbok terusno to? Milih ndi? Bojomu elek ora tau tahajud, mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat. Aisyah turu ning ngarepe, iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iku malah tahajud terus sih. Masyhur ngene hadis-hadis. Aku ora ngarah, kowe kebayang. Di bojo ayu ape tahajud, pas bojo mapian.
Lah iku parah meneh wis bojone elek. Kelon ra gelem mergo elek, dajut ra gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Parah wis parah wis. Marani ngene iku marani. Jebule dongane kebenteran, ya Allah, meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat, bojomu tangi telabrak. Ora usah ngono, ora usah ndonga iso kok. Ya Allah. Kabeh ana gentine Gusti. Tapi bahasane aja jelas ya Allah. Kabeh ana apa? Apa bojomu ngamuk? Apa Mas maksude? Yo, maksude ra biasa wae. Mulane kula nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam salat jenazah, jane donga iku ora usah banter-banter. Lha donga kok ngene, misale Ruhin mati, iku nak dongane ngene, ya Allah wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daran min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk loh. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wa daran khairan min dari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang. Tapi alhamdulillah durafam yo. Amin. Amin. Padahal doa itu sangat menyinggung loh. Ya, isih dapal donga iku. Iku aja terusno, maksudnya iku. Nah, wong mati kan dongane diantar ya Allahumma pokoke wa abdilhu zaujan khairan bin zauji wa daron. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng donya di bojo ngeten iki teng donya mawon. Genti nggih Gusti teng akhirat. Kan artine ngono. Apa wa abdilhu digenti tambah Gusti kok. Tukar tambah maksudnya Gusti. Jadi wong ra paham barokah. Amin amin. Nah kula mboten ate maca donga niku. Langsung badaron khairon min dari. Mergo nak zaujan kadang sing wedok isih nangis. Cek muni amin amin wah perkara gitu. Maksudnya doa iku ya ora ngono, tapi terjemahannya kan ngono, wa abdilhu zaujan khairon. Maksudnya gini loh. Jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang. Plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari berapa kan jarimu 70 ya. Berarti 71 apa 70 plus bojomu? Gak 70 itu 71. Tapi jare ngomong paling ayu sing kodonya ya. Tenan ora ya kowe iso ben delok wae ora usah takok aku saiki ben delok. Lah gunane opo kowe takok aku jebule mlebu neraka. Gak penting, ngono iku rasa kiyaine ya goblok, takoki ngono dijawab, ora usah dijawab. Mlebu swarga sik, lagi takok. Lah nek kono bantah, nek wis swarga ora usah takok. Lah iya padha iku mlebu neraka gunane apa ora iku? Ya ora usah takok ya. Pokoke kok ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha, mosok santrine entuk 70 kene 70 ya ora. Tetep aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora trimo. Tetep mbek pangeran ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas sembrono iku. Tetep beda. Nontor apik mripate dikhamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Dadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya pancen ya tenan, kowe ora wong ayu Arab, be ayu Cina tetep ayu Arab. Mergo ayu Arab hasil napa inun tikhamul ayun mripate gedhe. Sayu-ayune wong sipit, be ayune wong ya cek wae saiki. Sale ayune wong Uzbek, be ayune wong Cina. Kowe milih ndi? Uzbek senajan to ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Wong ngongkon milih wae. Milih ndi kan? Ayune Uzbek be Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih ora gelem. Ya milih wae saya apa? Wong milih. Maksudnya itu tenan, bener pangeran. Pokoknya ayu sing kelas standar, sing dikhamul ayun. Karena guna koyok-koyok setuhune. Bidadari filau niku bedun niku endok. Maksudnya ninu'am kedua burung unta, maknun kan tersimpan. Mastunur disimpan biraisihi kelawan utorisihi kelawan apa sayape utawa itu. Niku lho sing bulune ikilah anu'am. Maksudnya koyok endok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah.
Ya wong ayu transparan ambek rontok kena kere iku seru sing rontok kena kere ngono lho kan. Pokoke ngono. Wis kowe milih wae senajan turun kesampaian pokoke milih saiki wae. La yasilu ora tumeka ilahi maring ikila apa ayun utawa maring ikila ainihinna apa hubarun apa bletuk. Walau nuhu wa wa albayatu fi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwanin nisa iku luwe apik-apike warnane wong wedok. Pokoke ora usah takok sembene lakoni. Faqbala mengko madhep sapa ba'dum sebagiane ahlul jannah. Ba'du ahlil jannah tegese sebagiane ahli swarga madhep ala ba'din ing atase sebagian yata sauluna hale saling takok sapa ahlul jannah. Amma sing perkara maro kang wis liwat apa mabihim kan ahlul jannah fid dunya ing dalem dunya. Iki kula terus nomase ra iso dilereni. Niki kan critane ngeten iki. Wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise ning donya. Nah, mitra bisnisnya itu mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong soleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi loh ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kue urip ning Uni Soviet atau urip ning Korea atau bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik. Urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia gue sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem, terus dijak maling gak gelem, terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kayak ra gelem zina, ra gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir ndak tenan ngono iku. Mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mben. Nah, ternyata kalimat sampean karwane sok mben mbek Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kowe takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu ning neraka. Jadi nunjukno wong nak ra kesampean dendame gak lega iku manusa. Wis manusa wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nak rong kesampean dendam. Akhire ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno ning swarga. Lha wis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi dilunggono ndure neraka, tapi sudah diatur mbek pangeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nek aku milih ora usah jajal aja, masih tetep wis milih. Artinya nek kowe dendam ku dituruti mbek pangeran. Misale ana wong sing ning donya kok ngojang ngaji ta, entuk apa? Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu, iku ora lega nek gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kowe. Wah yo. Repot. Akeh-akeh ora insyaallah ora, nek sing nyai insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nek umat Nabi muga-muga di sepuro. Nang dhuwure takoki, lho ketok nanya aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebeton terus istighfar. Sementara ke bar tanya dedam terus, mulane swarga ndek. Lah nang ngono ya repot to. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyek nak sok ben ra ono hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning do dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak iki disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu ya falun pun jeng bentuk sekolah kok iluminum gak diterangno ora iso ngakhiri pokoknya ngono sok ben terusane kola kok iluminum ini kanali kori. Nah kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad gurunya Kiai Haji Al-Zaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya khatam betul apa enggak? Iya Gus khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Wes diwaca buanter sing nyemak ya mendelok pojok etok.
Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Qila 1000 kali. Tadi berapa sih? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa ibnu Ukhtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Untuk 7 turunan ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Khudzaifah marfu'an, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan dengar banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqoh somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah.
Itu tidak ada di hadis au kiyayin solihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Solihin. Jadi anaknya harus ikut. Kalau tidak ada usaha kata. Akhirnya anaknya udah tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang iya seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfari itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah enggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah. Ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah. Aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair.
Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad tuh punya, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Jadi pentingnya ulama itu akan milah-milah mana yang dilakukan standar ideal, mana yang harus dilakukan standar apa? Fardu atau minimal. Jagani orang yang baru masuk Islam atau baru mau sholat. Ora sholat puluhan tahun terus kon ngapal Allahumma inni a'udzubika pusing. Apalagi kalau sering dengar Dajjal dikira nama baik terus anaknya dijenakno Dajjal. Nah, itu banyak loh. Saya tuh punya teman namanya Dolin. Tak tanya, kenapa namanya dolin? Kan ada di Quran. Jadi kadang orang itu mikirnya itu, saya pernah punya santri sorogan, itu nak moco waqala syaitanu lamma qudiyal amru. Di mana nih waqala lan ngendikan. Sapa asyaitanu setan? Lho itu setan kok ngendikan? Ini kan Quran. Karena bacanya tafsir apa? Jalalain. Ayat itu kan ada di Quran, makanya dia maknani waqala lan ngendikan sapa asyaiton setan. Tak tanya, ini setan kok ngendikan? Kan di Quran Gus, karena sedang maknani apa? Quran. Ya artinya kalau orang awam kamu ajari wa min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal, pikirannya kok terkenal sekali dajjal itu. Sampai sholat saja disebut. Itu kalau sampai ngidolakan itu sama yang dosa itu. Jadi kalau orang awam wis cukup Allahumma sholli ala Muhammad sing baru sholat atau abangan baru apa? Sholat, kasih paket himat sing apa? Yang fardu-fardu saja. Ya, jadi jelas ya. Jadi gunanya fikih itu memastikan mana akal standar paling pokok, mana yang sunnah. Jadi sehingga kita bisa apa ya, memaklumi lah orang-orang yang baru sholat. Terus kalau terusakan wa maksuruhu tawi donga sing dinukil saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu tentu berstatus luwih apik. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik timbang doa kreasine sampean. Karena kalau sampean mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal. Ya. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan nggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh. Apalagi kalau doa gini, ya Allah, jadikan seorang kaya yang rumah 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya yatim. Makanya donga aja aneh-aneh itu bahaya. Wong nek nak donga ngene, dongakno kula sugih Gusti ben saged nyafati Gus Mbak Habib Bidin. Kersane saged nulung, berarti ke bayangno aku kere. Kere terus disantuni kan kurang ajar betul. Ora usah donga kreasi itu bahaya karena coba kalau sampean donga ya Allah paringi kula sugih ben saged nyantuni Gus Mbak. Berarti kalau doa itu mandi, saya dimiskinkan dulu, butuh santunan. Ngawur sekali doa itu. Makanya yang pernah doa gitu dicabut ya mulai hari ini. Itu kelihatannya mahabbah tapi itu kriminal itu apa? Enggak boleh. Maka dalam kitab Hikam itu diterangkan gini, saya masih ingat betul di Hikam. Doa itu enggak boleh pakai kreasinya sendiri, meskipun itu wali. Masyhur kan ada wali dia itu hamal. Hamal itu tukang mikul barang di pasar itu. Jadi dia dapat opah itu karena manol. Apa kalau di sini? Hamal itu, tukang manol. Kuli angkut itu. Basa Jawa nih kok. Manol. Kok tahu? Koncoe. Itu dia tukang manol di pasar itu. Dapatnya uang kalau ngangkat barang dari toko ke mobil mungkin ya kalau sekarang contohnya mobil.
Karena dia itu wali, setelah dapat uang, kalau sekarang mungkin hanya 5.000, hanya cukup untuk beli uduk, bisa makan sudah. Tidak usah nunggu 10.000, itu sudah kedonyan kalau wali. Wali punya uang 10.000 itu sudah kedonyan. Wali itu ya. 5.000 pulang, bisa makan ya sudah. Makanya sekali, kalau wali 3 kali susah jadi wali. Hanya sekali. Kecuali jalur khusus. Habib itu jalur khusus, nggak bisa dikiaskan. Itu terus berdoa gini, ya Allah, saya ini kekasih jenengan. Saya makan hanya butuh sekali untuk kuat sujud. Bu ya saya kasih rezeki yang nggak usah kerja. Masuk wali jadi manol. Singkat cerita ada satu peristiwa dia dituduh maling. Tuduh maling terus dipenjara. Penjara tiap pagi dapat rezeki, sore dapat rezeki. Terus tanya, ya Allah kenapa harus di LP? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Rezeki tambah kerja ya penjara itu. Terus semenjak itu dia kapok dongo yang kreatif. Karena tadi kan dia minta rezeki yang tanpa kerja. Apa itu coba? Penjara. Makanya tidak usah berdoa yang aneh-aneh. Ya, tidak usah berdoa yang apa? Termasuk berdoa gitu. Ya Allah, saya ingin kaya supaya bisa nyantuni Gus Bak. Itu kriminal. Kalau Allah nyebadati doa kamu, memiskinkan saya, layak disantuni, terus kamu santun. Enggak boleh doa seperti itu. Atau ya boleh, tapi aku yakin enggak mandi. Ya enggak apa-apa. Paling enggak mandi aja. Karena Allah mesti mihak saya lah. Itu sembrono tuh. Makanya wama suruhu afdol. Doa yang dinukil dari Rasulullah SAW itu tentu lebih afdol. Karena diujarkan atau dilafatkan oleh orang sing afdolul khalqi. Makanya Sayyidah Aisyah tuh gak mau resiko. Kalau berdoa itu masyhur Sayyidah Aisyah. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu apa bihibib. Inni as'aluka mas'alaka minhu habibuka Muhammad. Terus wa asta'idzu bika mimma sta'adza minhu habibuka Muhammad. Jadi saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu yaitu Nabi Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang pernah nabimu berlindung. Jadi karena enggak mau resiko. Ada sahabat berdoa, ya Allah, berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan kamu enggak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing ngutangi nageh, tangga ora percaya, nyai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu udah kuat. Padahal kesannya religius, minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan kamu udah. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi itu efeknya itu enggak baik. Ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu aja aman ya, Pak. Aman. Doa sapu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi wa maksuruhu afdalu. Pun mriki wonten bawah menika. Utawi donga sing dinukil sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalul utama. Wa minhu lan iku setengah saking maksur utawi donga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang hafal? Terus wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraf. Urutannya dulu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus antal muqaddimu. Oh, nak bab donga apalan, tukang jaluk ternyata. Teruskan. Ilahi lanta subhanak terus ini kuntu itu mesti malaikat selangit bilang kamu sudah tahu kalau kamu minat dzalimin. Ini kuntu minat dzalimin. Terus ada lagi yang populer, Allahumma firli dzambi kullah terus dikohu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi doa yang maksur itu lebih afdol. Tapi tadi ya kalau untuk ngajari orang awam enggak boleh panjang-panjang, terutama yang jadi imam. Nanti kasihan yang jadi apa? Makmum. Jadi ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam, sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat. Cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras. Sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah.
Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah perintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah, oh cepat sekali, sudah tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang. Maksudnya cepat tidak seperti itu. Karena kita sudah parah. Masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rakaat. Berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20, berarti per 3 menit ya? Dapat 2 rakaat. Mau itu parah itu. Untungnya sholat sunat, kalau sholat fardu tak demo itu. Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu saterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida ing yen to ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ngatasé kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad berapa kalimat Allahumma sholli ala 3 kalimat. Padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minadz dzulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling nabine mau tolong kalimat, eling hajate dhewe berkalimat-kalimat. Iku gak ada etika. Lan nek ndonga ku aja nglangkai kadar tasyahud dan salat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat Masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali, karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil hakoib, disifati banyak baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak. Allahumma barakati sholat ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Terus bakas bapak boe tanggaan nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya gak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa. Wong ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya. Apa wa yusannu apa tadi itu? Wa yusannu alla yazida ala qadri tasyahud wa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan sholat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya, misalnya ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat fitnatil masiihid dajjal. Jumlah itu dengan sholawat tadi banyak mana? Banyak sholawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa? Tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah. Etikanya memang seperti itu. Ya, jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh yang pangeran. Makomnya Syed Abdul Haddad. Tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi yang minta itu bukti butuh saja, tapi nggak ingin disembadani. Tak pikir sampean tidak seperti itu. Ya jaluk tenan, arah disembadani. Jari nak jaluk disukani Gusti lah kok boten malah sekolah teruskan. Watani asyara utai kang kaping 12 iku assalamu salam. Jadi rukun yang ke-12 adalah salam. Wa aqalluhu ta siri-siri salam ku assalamu alaikum. Pakai al. Wal asahu ta sing asa iku jawazu salamun alaikum. Boleh misalnya redaksinya bukan assalamu alaikum tapi pakai apa? Salamun alaikum tanpa al.
Al asoh utai sing asoh al mansus la yujzihu ora nyukupi apa salamun alaikum hu ing iki wa. Wallahu a'lam. Wa annahu lan satemene kelakuan iku la tajibu ora wajib niatul khuruji niat keluar saka salat. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane salam assalamu alaikum warahmatullah. Ya kita kan jadi sebetulnya yang wajib hanya assalamu alaikum. Tapi karena kita taunya assalamu alaikum warahmatullah ya kita semua bilangnya assalamu alaikum warahmatullah. Marrota ini kelan rong ambalan, yaminan kelawan arah nganan, wasimalan kelan arah ngiwa. Multafitan hale wong sing melengak fil ula ing dalam taslimah sing ula hatta yura. Sehingga iso den tingali apa khadduhu pipine wong al aimanu kang kanan. Wa fisaniyati al aisaru iso ditingali pipi sing kiwa. Jadi melengake tenanan. Sekiranya orang di belakang kamu bisa melihat pipi kamu. Tapi itu sunat tok loh ya. Gara-gara sunat banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya salam itu sampai gini. Sehingga orang di belakang kamu bisa melihat pipi. Ya kalau dari kanan ya pipi kanan, nanti kalau ke kiri ya pipi kiri. Terus nawiyan hale wong sing niat assalamu ing uluk salam alaman ing atase wong an yaminih wa yasari minal malaikati wa insin wa jinnin. Ketika bilang assalamualaikum salam untuk kalian semua. Nah, itu niatkan untuk malaikat yang di kanan kamu atau manusia di kanan. Karena redaksinya harus ada objeknya assalamu alaikum. Salam untuk kalian semua. Kalau nggak niat untuk malaikat kan nanti repot. Nak pinggiran tembok atau pagar. Terus pagar itu piye karepe barang mati kok disalamin. Itu kamu niatin kan kita pasti diikuti malaikat. Yang masyhur ya Raqib Atid. Disalami terus. Ben rodo nak kita salah itu rapati ditulis tenanan mergo napa? Loh ya betul di hati-hati situ. Malaikat bagian kesalahan itu kalau kamu salah itu sebenarnya tidak berani nulis. Karena sungkan malaikat yang di kanan. Jadi malaikat itu ya punya sungkan. Kamu kira terus lonang itu enggak. Ada etikanya. Jadi malaikat yang nulis kebaikan sama yang nulis keburukan itu senior yang nulis kebaikan. Sehingga kalau kebaikan 1 ditulis berapa? 10. Kalau keburukan 1 kalau nggak jadi dilakukan malah ditulis baik. Ya kan? Asal nggak jadi loh ya. Nah kalau jadi ditulis tapi agak buram. Karena sekali istighfar disuruh ngapus. Jadi sebenarnya jadi umat Islam itu penak, pokoknya gampang. Tapi jangan terus model dagang. 1 hari saya sudah kebaikan 1. Boleh maksiat 10, masih impas ya. Boleh. Agama tidak boleh dilogika gitu. Lama-lama kamu sholat di Masjid Haram kan sama dengan 1000 sholat, terus pulang nggak usah sholat 1000 kali ya kan masih ada. Wah ya kacau kalau agama seperti itu ya kacau. Nggak boleh agama dimainkan gitu nggak boleh. Waman tesapani wong ajaza iku apes sapa man anduma saking tasyahud lan sholawat tarot jama mongko nerjemah sapa man. Ana sing maca tarjamah iki sami. Waya tarot jamu lidua wa dzikri al-mandub sapa al-ajizu lal qadiru fil asab. Jadi untuk orang yang tidak mampu melafadzkan tasyahud secara bahasa Arab itu boleh pakai apa? Terjemah. Ini enaknya Islam. Dan itu tidak termasuk dianggap kalam ajnabi, kalam yang keluar dari sholat karena tasyahudnya masih tentang apa? Ibadah. Biasa teruskan. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata itu. Ada wartawan Indonesia di Gaza, ngeliput perang di tinggi Golan itu di Gaza. Dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Nah, ya sudah gitu aja dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat, dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasihnya Masya Allah. Kabiro, walhamdulillah kasiro, subhanallah ibu kroto. Sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Akhirnya dicucuk. Wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena yang bacanya benar. Kabiron maf'ul mutlak ya nasab. Wa subhanallah mudhaf mudhafilah ya. Mudhafilahnya jer. At-tahiyatu mubtada ya rofa. Al-mubarakatu sifat ya rofa. Itu semuanya benar. Robbana munada mudhof ya hanya dibuang ya bacanya Robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mutada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya enggak ada yang salah.
Terus ditanya, kamu alim ya? Enggak, mancen apalanya gitu. Jadi luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab. Kalau melihat orang Indonesia sholat tuh mantuk-mantuk. Raine ini kok fasih ngono gitu kan. Karena nggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca. At-tahiyatul barakatus. Oh, itu kalau dengar ahli nahwu kan, wah betul itu. Wah, naktul marfu'un. Padahal aslinya ya ora iso, pokoke ngono. Asyhadu nyakseni sapa ingsun. Wah, mutakalim wahdah betul. Allahumma sholli wa sholli fi'il amar. Betul enggak ada yaknya. Dibinahi ala khaffi harfil illati. Berarti betul terus. Padahal tepaan kan. Itu hebatnya Indonesia. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia. Terus kamu sholat di Timur Tengah. Itu kan mesti dianggap aliran. Ini pakai apa? Terus kedua itu kasihan malaikat. Kalau sama pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham. Orang ini minta dimaafkan tuh dosanya. Wa maghfirli kan gitu. Kan yang enak no malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan. Harus ada kamusnya itu teman-teman. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun paling awam pun hafal. Mukjizat. Menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggawaian yang sawah yang Tegal itu bahasa Arab sholat itu hafal semua. Padahal itu tambah awam kan sunat-sunat dibaca semua. Kabiro dibaca, ya kan? Doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat, sampean bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, ngerti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus. Bareng mondok ora kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang enggak mondok kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la dan pasti 3 kali. Tapi yang kiai sama santri sering enggak baca mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai ya lo dalam hal itu. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, kadang kita ini korban ilmu. Coba santri-santri itu, rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak? Sama ndak usah protes, oh paling Gus Bak ya ngono ora usah ngono. Ya pancen ngono tenan. Tapi ndak saya tok, ini amang ya sama ini teman saya. Ini asegap putune Nabi, nek sholat wis ngono padha ae nek sebab. Mergo mondok, zaman rong mondok diwaca kabira walhamdulillah. Karena kalau enggak baca dipedet gurune. Oh, dikira wajib. Zaman kita kecil itu ngiranya itu wajib. Bareng nak ngerti sunat, perilaku pertama kita apa? Meninggalkannya. Lalu alhamdulillah banyak orang yang tidak alim itu barokah karena supaya sunat-sunat itu dilakukan. Karena sekali alim ditinggal. Oh itu banyak loh orang kaji itu tawafku meneng. Takoki. Sing wong awam maca, takoki. Lah kok meneng ae? Sing rukun iku mutere, donga iku sunat kabeh. Repot wis. Makanya ada riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri sebagaimana arogannya orang punya harta. Karena kadang ya apa ya semoga kita tidak termasuk yang itu. Tapi memang ada sisi-sisi negatif dari ilmu ya karena tadi kalau kadang terlalu lama tahu kalau itu sunat ya akhirnya terus ya meninggalkan tadi. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah memang ya nyatanya sunat. Wayan bilan niat sopal imamu imam niat assalamu ing salam alal muqtadina ing atase makmum-makmum sing anut salate imam. Lawahum utawi para muqtadun sing para makmum niat ar-radda yang buna ar-radda ing balesi alaihi ing atase salamil imam. Terus apa? Salat terakhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullah. Idealnya juga diniati keluar dari sholat. Nah, kenapa penting diniatkan keluar dari sholat? Karena setelah salam pertama, itu memang benar-benar kamu sudah ada sholat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama. Salam kedua itu sunat.
Makanya secara fikih itu ulama berdebat, apa sebaiknya setelah itu makmum berdiri? Sebaiknya loh, bukan syarat sah. Apa sebaiknya makmum langsung berdiri? Apa sebaiknya nunggu imam salam kedua? Ada ulama yang mengatakan yonta ini tapi si sediluk wae. Kuatirnya nak imamnya lali terus gak usah salam kedua. Terus resiko kedua adalah rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Setelah imam salam pertama, artinya statusnya imam masih sholat apa enggak? Enggak kan? Berarti makmum menghubungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi itu menjadi masalah fikhiyah. Paham ya? Sehingga ya sudahlah kita standar saja. Ya jangan terlalu nunggu. Ya tapi ya jangan terlalu cepat. Ya yang umum saja lah, yang umumnya orang. Cuma sampean tak ajari fikih kan, sampean minta saya di sini kan ngajar fikih. Sampean jangan protes. Nanti orang kudus jadi begini, kudus. Tidak usah gitu, ilmu ya ilmu saja, tidak usah diprotes. Setelah imam, salam pertama, statusnya dia masih sholat apa enggak? Enggak kan? Sudah keluar dari sholat. Artinya kalau makmum terlalu lama, dia mengikatkan sholatnya dia sama orang yang statusnya sudah tidak sholat. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu langsung berdiri, kamu kan tidak tahu kepastian assalamu lagi sin podok mem. Kok dek as langsung muatek. Ini makmum balik lowong belum selesai kok. Ya pokoknya gitulah sama nanti kalau sholat ya bisa sendiri lah. Pokoknya sudah gitu. Saya hanya ngajarkan secara apa status fikihnya, apa status fikihnya seperti itu. Ya. Jadi salam yang benar-benar rukun itu hanya salam pertama. Dan karena salam pertama sudah dilakukan imam, artinya imam itu wis tidak sholat. Anda kalau sampai terlalu lama, berarti menggantungkan sholat kamu dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah ini yang saya akan memberi maklumat ke sampean. Ini penting saya utarakan. Terus ada keunikan dan ada perbedaan. Kalau sampean sholat, imamnya itu biasanya habis sholat madhep mana? Umumnya di kiai ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Cara Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang itu. Kiblat. Yang serong, buka serong kayak wong nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imamnya sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan. Nggak ada kan? Mau nambah jawab, oh yang madem ngetan kubu sebelah, oh nah aneh. Ya udah usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi di tek-tek hadis sahih, itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan. Tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur. Misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa syarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, enggak pakai motor ninja, enggak. 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan, resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan tak ulang lagi. Andaikan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Sehingga wis kadung Allahu Akbar langsung duduk. Karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu Nabi memaklumatkan diri dengan ahwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kita fleksibel. Kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep
Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disara-sara disebut ahyanan. Sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang astagfirullahaladzim buantar untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan batas sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bar salam, wis bar lo dulu. Tapi itu kan beling sekali masuk bar sholat. Tapi itu bagus. Bagus untuk kelas kamu maksudnya supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi itu lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, saya cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo. Ke situ naik onta atau naik kuda. Terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean, alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh dibeli Nabi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Lah terus makmume beling. Wah, rugi aku. Ngepet. Mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai Nabi menghadap makmum sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngitan. Malah takok sunat. Ngaji sik lagi takok. Senengane gugat. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. Tapi ini ndak usah alim takok gugat. Mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor? Sesuk tak takokno, mana sunahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok so lama-lama. Mana sunahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Ndak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan misalnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tim. Gitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahallah salasan wa salasin wa hamdallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan. Terus kiai-kiai khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung. Ini gimana ini kok paket lengkap? Kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak. Maksudnya yuk mikir makmum. Makanya di antara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, itu harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu buru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Said Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Said Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus dia mau, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tahu wiridan ya dia sunat ora tahu mbok lakoni.
Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus. Pondok-pondok besar di Indonesia. Kalau kiainya, padahal yang imami kiainya. Apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong kan gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun gak ngimami. Yang imami ketua keamanan. Itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa. Kan kita ingin makmum Mbah Mun. Ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh yang enggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan nggih monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh, sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Itu ayat wazkurullaha katsiran itu setelah fantasiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih faminna man kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena enggak boleh ijabu malam yajib. Dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang Salam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi turu, kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu. Karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak, karena beliau Nabi, musyarrek. Tapi Nabi ketikanya kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Umpomo gak masakoh ning umatku, siwak tak wajib no. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini, kira mana nih baina? Ya antarane iku, Nabi ngendikane laula an asyuk. Nabi itu suka qiyamul lail itu suka sekali, bukan enggak sekedar suka. Jika beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen puasa Senin Kemis, tapi anggar kiai kok puasa Senin Kemis kok dikira wajib. Mulane aku ora tau puasa. Maksudnya aja ditiru, ini buat cerita. Ini agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing narani oleh. Wah, buktinya aku rokok. Tapi saya enggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh? Kalau saja boleh, seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang tidak kayak sampean, maksudnya itu gambaran kemudian. Sampean ora usah disujudi. Ora dipisoi sampai gitu kan. Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib enggak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni Allahumma lakal hamdu. Boleh. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ketikanya ngeper laula an asyukko alam. Sekarang tak beri contoh lagi. Nggak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin. Saya kalau rejeb itu memang nggak ngaji sudah. Jadi saya pray bukan ada masih di Damaran. Nanti saya tinggal satu pertemuan. Rejeb ruah puasa itu saya tidak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, kulaan. Karena memang kalau mau rejab itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa. Tapi memang itu adat saya seperti tadi. Saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang artinya nggak ada apa-apa. Bukan karena bosan sampean.
Ya rontok lah mungkin, tapi bukan karena itu. Saya beri contoh. Sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira. Jam 3 kan atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat isya? Biasanya setengah 8 lah, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper. Di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini, saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu, apa nggak dari masalah di rumah, tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status Anda ini nyari ilmu apa nggak dari masalah? Sebagian yang nyata nyari ilmu yang nggak punya masalah, sebagian yang memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya, wong sing tukang ziarah, ya ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nah, tolong dino alamat kata. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sawulan, wah, rondok, mesti rondok buran batal. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan kiai iku nek ana bocah prainan ning pondok tak puji. Wong prainan kok gak mulai, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulai wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Ya cung dewasa husnudzoni gitu. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok. Coba kalau sampean ini di rumah, mau ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, pedosem lebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Enggak, ini bukan suudzon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudzon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Loh, itu betul loh. Saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus, ya sudah dibantah. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa. Menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Dah, kalau doa mustajab setengah 4 atau jam 3. Kenapa sholat isya setengah 8? Yang di waktu yang tidak begitu itu Nabi pernah sholat isya itu setengah 4 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur. Nama Sibyan, orang-orang sudah tidur. Wah, Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani. Pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Itu gak ada sholawatan pakai terbang. Kalau ada mungkin terus sholawatan. Akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum. Saya tahu kalian protes karena sholat saya tidak lazim. Biasanya setengah 8 kok ini setengah 4 kira-kira gitu. Tapi laula anasyqa ala ummati. Andai kan saya tidak beratkan umatku. Yang benar sholat isya ya jam seperti ini. Karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idza yabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan, dikira waktu afdol sholat isya tetap setengah 8. Padahal ada yang afdol yaitu setengah 4. Atau jam 3 atau setengah 4. Maka Nabi ngendikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini. Karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat. Berat gak kalau sampai ajak isya setengah 4? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan meraktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberatkan.
Coba wong awam lagi sholat, kok latih nganti innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzab. Ora sida sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis. Bayangkan orang yang baru sholat, ada paket ideal. Bon ya, terus saya mohon sekali konstitusi ini dijaga. Terus sebagai kenangan ini tak bacakan yang saya kemarin baca ya. Ini di kitab Hasyiatut Turmusi juz 3 halamannya 83. Ya, di kitab apa? Hasyiatut Turmusi dikarang Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid daripada Shahibul I'anas Sayyid Abi Bakar apa? Syato. Jadi kalau sanad saya ya saya Mbah Mun misalnya Mbah Zubair. Mbah Zubair di antara gurunya itu Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama Sayyid Abi Bakar Syato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai saya Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanatnya seperti ini ya, ini dengerin ya. Redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanatnya seperti ini. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kepanggih. Warodatu Mekah utawa keriwayat napa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra ing dalam bengine Isra. Lama jawaza semangsane wis ngliwati sapa Nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha. Ghasyiyathu mongko ngliputi ing Nabi apa sahabatun apa mendung. Min nurin saking nur. Fiha kang iku tetep ing dalam nur minal anwari saking pira-pira nur ma uta apa wae sak kang ngersakno sapa Allah. Kalau dalam istilah surat Quran apa faghasyaha ma ghasya. Jadi Nabi ketika terbang lewati Sidratul Muntaha semuanya berbentuk nur. Dan nur itu enggak terkirakan. Faqafa mengko mandek sapa Jibril walam yasiran orang melaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Terus Jibril mandek. Beliau ndak ikut Nabi jalan. Padahal mulai dari bawah ikut. Mulai proses terbang ikut semua. Tapi pas di situ Jibril apa? Berhenti. Faqala mengko dawuh lahu maring Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atat rukuni asiru munfaridan. Atat rukun atau ninggal jenengan ni engsun asiru engkang lumaku engsun munfaridan khalid dhewean. Cara Jawa piye to mulai kok ngisor mbok baturi pas sampe tok malah mbok tinggal padahal mau finish. Faqala mongko matur sapa Jibril dawe wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Wa ma minna lan ora ana saking salah siji kita illa lahu kecuali ahadin minna maqamun te ana batas maqam maklumun kang wis ditenton. Intine cara Jawa iku saya bukan membiarkan engkau sendiri, tapi ini kelas saya maksimalnya sampai sini. Jadi kelas saya sampai sini. Jadi tahu diri Jibril. Ini sudah ada wilayah saya. Ini kelas saya berhenti di sini. Wa ma minna illa lahu maqamum. Faqala mengko dawuh sapa Nabi, sir ma'i walau khutwatan. Sir mlaku panjenengan ma'i serta ingsun walau khutwatan senajan to sak jangkah. Terus sampai Nabi dinyang, cara wong Kudus dinyang. Pun tambahi sithik mawon. Jadi Jibril dinyang, ya akhirnya gelem sungkan mek Kanjeng Nabi. Sithik wae sak langkah pun baturi sithik. Fasara mongko lumaku sapa Jibril ma'u sertane Kanjeng Nabi. Fakata mongko meme sapa Jibril ayah tira kaya ento kobong sapa Jibril menanuri sanging nur wal jalali lan keagungan wae batilan wibawa. Wasahura lan cilik sapa Jibril wadaba lan luruh sapa Jibril. Luruh iku meh koyo hancur jenenge daba. Hatta sara sing dadi sapa Jibril qadrul usfuri mok sak manuk emprit. Itu Jibril ketika melanggar satu langkah saja beliau luruh saking wibawanya Allah sampai hatta sara qadrul usfur. Jibril cilik nganti sak manuk emprit. Mengkeret ya cara Jawa kok rohan. Bangsa mengkeret kok rohan. Oh mengkeret iki roh pinter nak bakmu iki. Repot ya. Umat itu macam-macam. Ana roe mengkeret barang. Fa asyara moko isyarah sapa malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarah bisalam iklan salam. Bi ayu salima. Gambare arep ento maca salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi idza wasala nalikane wis temeka sapa Nabi makanal khitab ing panggonane khitab. Jadi ketika Jibril enggak bisa ngawal sampai situ ya sudah jenengan saatnya kirim salam atau membaca salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus faqala falamma wasala mongko semangsane temeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring makanal khitab atau ilahi ila makanil khitab qala mongko dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kula maknani nggih.
At-tahiyatu te segalane ruba-ruba al-mubarakatu kang berkah kabeh. As-sholawatu kang penuh dengan rahmat tazim atau ibadu kang suci